Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di video kali ini Madia akan menganalisa akun yang bernama Isa dan Islam dalam dialog agama. Ini judul akunnya dari miliknya ini sebenarnya bukan Islam pemiliknya, tetapi adalah orang kafir yang berusaha untuk menyesatkan Islam itu dalam berbagai macam videonya. Itu yang terbanyak itu berupa cerpen-cerpen seolah-olah bermain-main kartun, tetapi intisari pengajaran di dalamnya itu diplesetkan, dipotong-potong. Anda bisa simak itu. Ini sangat berbahaya bagi anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu usahakan ya yang islami lah kalau nonton kartun, jangan sampai termuat kartun-kartun seperti yang dibuat oleh Isa dan Islam akun seperti ini gitu. Ini sangat berbahaya ini. Oke, kita langsung saja ya apa yang ingin akun ini coba argumenkan mengenai surah Al-Fatihah. Kita lanjut. Menyebut pengikut Isa Al-Masih sesat. Masyarakat Indonesia mengenal satu peribahasa, yaitu malu bertanya, sesat di jalan. Oleh karena itu, jika tidak ingin tersesat, kita harus mengumpulkan informasi dan petunjuk sebanyak mungkin. Bicara tentang kata sesat, kami tertarik dengan ayat ke-7 dari Al-Fatihah yang berbunyi, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapakah yang dimaksud dengan mereka yang sesat pada ayat tersebut? Menurut M.K. Shihab, mereka adalah orang Nasrani. Lebih jelas dikatakan, Anda dapat memahami kata ad-dalil dengan ayat ini adalah orang-orang Nasrani. Tetapi, apakah orang Nasrani sesat? Jika dilihat dari tafsiran yang diberikan oleh M.K. Shihab, maka umat muslim pun percaya bahwa orang Nasrani sesat. Namun, mengapa tafsiran itu tidak merujuk pada orang Buddha, Hindu, ateis, dan lain-lain? Mengapa penafsiran secara spesifik menunjuk pada orang Nasrani? Tunggu dulu. Apakah tafsiran M.K. Shihab benar? Ataukah ada tafsiran lain yang lebih cocok? Mari kita lihat pandangan lain tentang orang Nasrani. Yang pertama adalah pandangan dari surat Al-Fatihah sendiri. Seperti yang kita di sini jawab dulu ya mengenai pengertian orang yang sesat. Mengapa hanya dikeker oleh Al-Quran ini dirujuk kepada dua agama atau dua kepercayaan yang sebelum Islam itu datang, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, mengapa dikatakan mereka itu orang yang sesat? Karena awalnya agama mereka itu benar gitu loh. Agama mereka itu sebenarnya awalnya itu benar. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala atau Elohim atau Hasem atau Edonai itu memberikan keturunan nabi-nabi itu terbanyak dari ajaran bangsa Yahudi itu sendiri gitu loh. Ya. Dan ini diikuti oleh Nasrani. Nah, akan tetapi karena mereka sudah salah memilih jalan dari yang benar, maka disitulah bisa disebut mereka golongan orang yang sesat. Karena dalam Islam, agama itu tergolong ada dua macam, ada samawi dan ardi. Nah, kalau agama ardi ini adalah agama bumi yang itu termasuk yang disebutkan tadi agama-agama selain daripada Yahudi, Nasrani, Islam, itu agama ardi. Nah, itu ada bahasan tersendiri. Apa saja penyimpangan-penyimpangan nanti
hal-hal apa saja yang bisa dikatakan dia tergolong ardi, dan apa saja yang dalam Islam itu bertentangan. Itu nanti dijelaskan pada hal-hal yang lain lagi temanya. Nah, saya hanya memfokuskan kepada agama samawi. Agama samawi ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada jalur Abraham atau Ibrahim. Nah, turun sampai Musa ke Isa atau Yesus itu sendiri, kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jalurnya, jalur agama. Mengapa sampai dikatakan tersesat? Karena Yahudi tahu kebenaran, tapi karena dia sombong, angkuh, maka dia sampai berani membunuhin para nabi-nabi, ya kan? Bahkan Yahudi ini iri hati, sangat keras, sehingga dia jadi terlaknat. Makanya dia juga disebut golongan yang tersesat di dalam agama Yahudi. Begitu juga Nasrani, pengikut Nabi Isa atau pengikut Yesus. Nah, sepeninggal pada pengikut Yesus atau Isa ini, umatnya itu malah yang disembah itu bukan Nabi, bukan Allahnya Subhanahu wa taala, bukan Elohim atau bukan Tuhan Bapa murni yang disembahnya, akan tetapi yang disembahnya itu malah dicampur adukan dengan makhluk, dengan manusia. Itu artinya bersekutu-sekutu atau berkepribadian-kepribadian. Nah, ini yang tertolak di dalam Islam. Tidak Tuhan murni lagi gitu loh. Makanya karena tidak murni lagi, dari agama mereka tuh banyak sekali aliran-aliran akibat tidak murni ini tadi. Ada bidat-bidat, ya kan, ada bidat-bidat, ada Tritunggal, ada Dwi Tunggal, ada Trinitas, ada macam-macam. Sudah di dalam itu aliran kepercayaan akibat menyembah Tuhan yang sudah berbeda sesembahannya dengan Isa atau Yesus pada saat masih hidup dengan kedua belas muridnya, maka dia tergolong orang yang sesat. Ini yang dimaksud surah Al-Fatihah ayat 7 mengenai orang yang sesat ini. Kita lanjut dulu ya. Yang kita lihat di dalam ayat ke-7 Al-Fatihah, kata Nasrani bahkan tidak disebutkan. Lalu yang kedua adalah pandangan dari Al-Quran yang berbunyi, menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Demikianlah Al-Quran memberi jaminan bahwa Allah akan meletakkan orang Nasrani di atas orang kafir, sehingga sulit untuk mempercayai bahwa orang Nasrani adalah orang sesat. Dan yang ketiga, mungkinkah pengikut seorang nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat dapat disebut sesat? Isa Al-Masih berasal dari sorga dan saat ini dia berada di sorga. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak mungkin orang yang mengikutnya sesat, sebab dia adalah satu-satunya jalan menuju sorga. Sebaliknya, seseorang yang tidak mengikutinya justru dapat tersesat dan tidak sampai kepada Allah. Dengan demikian, maukah Anda mengikut Isa agar tidak tersesat? Hubungi. Kita jawab dulu ya. Mengapa orang yang terkemuka di dunia dan akhirat itu dikatakan umatnya itu pengikut orang yang sesat? Sebenarnya pada masa Yesus atau Nabi Isa itu yang meneruskan ajaran Nabi Musa, kitab Taurat, sesuai dengan Matius 5 ayat 17-19, itu Yesus dengan ke-12 muridnya itu masih benar ajarannya, masih mentauhidkan Tuhan, artinya menyembah Tuhan itu yang benar-benar murni, tidak embel-embel. Tidak embel-embel itu maksudnya tidak berkepribadian, itu tidak menyekutukan Tuhan kalau dalam Islam namanya. Nah, sepeninggal daripada Isa atau Yesus itu sendiri dengan ke-12 muridnya itu sudah mati, maka umatnya itu cenderung menyembahnya itu berbeda sesembahannya dengan yang sebenarnya gitu loh. Seharusnya menyembah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak bisa disamakan dengan bentuk apapun di dunia ini. Ujung-ujung tiba-tiba Tuhan itu katanya bisa jadi manusia dengan alasan menebus dosa. Nah, itu
Itu yang jadi masalah gitu loh. Karena awalnya tidak ada ajaran agama-agama Yahudi seperti itu gitu loh. Padahal Yahudi dan Ibrahim itu cikal bakal ajaran mereka. Mereka Yahudi dan Ibrahim itu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ini terbukti gitu loh. Ini terbukti karena sangat sedikit orang-orang Yahudi itu, paling 1-2% lah yang bisa menerima ajaran Tritunggal atau Trinitas, ajaran Kristen itu. Nah, ini pembuktiannya mengapa sampai disebut tersesat. Cikal bakal ajaran mereka saja tidak menerima ajaran Kristen ini dan perjanjian baru. Yahudi, Anda lihat, cek fakta Yahudi, mereka nggak terima gitu loh. Kenapa kitab sucinya dipakai sedangkan ajaran mereka nggak dipakai, konsep Tuhannya. Nah, ini yang menjadi renungannya, yang jadi renungannya di sini. Nah, makanya di dalam surah Al-Fatihah itu disebutlah mereka itu sudah tahu kebenaran tetapi tidak mengikuti. Nah, itulah jadinya tersesat gitu loh. Memang sebagian orang Yahudi juga itu ada sebagian tersesat. Ya, mereka juga sebagian menyembah Nabi Musa karena katanya Nabi Musa punya mukjizat hebat, bisa membelah lautan tongkatnya itu dan menenggelamkan Firaun. Makanya disembah juga Nabi Musa itu, sebagian ada yang menyembah, tapi nggak banyak, paling 1-2% lah yang menyembah Nabi Musa dijadikan Tuhan. Malkisedek dijadikan Tuhan, ya kan. Nah, kalau di ajaran setelah pengikut Nabi Musa itu, pengikut Nabi Isa atau Yesus ini juga menyembah beda juga gitu loh, bukan Tuhan yang Maha Esa lagi yang disembah, manusianya gitu loh, manusianya, nabinya juga disembah, Yesusnya disembah. Yohanes, sebagian ada juga yang menyembah Yohanes. Dan ujung-ujungnya kan begitu, ada muncullah Tritunggal, Duitunggal, Trinitas, Mormon, bidat-bidatnya. Itu karena sesembahan mereka itu sudah bukan konsep Tuhan yang Maha Esa lagi, tetapi ya itu tadi berkepribadian gitu loh. Itu dalam Islam namanya menyekutukan Tuhan, musyrik. Nah, ini yang ditegur dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Orang-orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Tuhan, orang yang sesat itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, yang dimana setelah Nabi Isa dan Nabi Musa itu wafat atau mati, sesembahan mereka itu sudah menyimpang dari yang benar. Kalau Yahudi itu menyembah Nabi Musa, sebagian menyembah sapi betina, sapi merah, menyembah Malkisedek. Nah, sedangkan sepeninggal Nabi Isa atau Yesus ini, ada yang menyembah Yohanes, ada yang menyembah Yesaya, ada yang menyembah Yesus itu sendiri. Ada juga yang tetap menyembah Tuhan yang Maha Esa tetapi berkepribadian 1, berkepribadian 2, 3, 4, lain-lain itu Anda bisa lihat aliran-aliran dalam ajaran kekristenan, banyak sekali bidat-bidat itu. Itu semua karena konsep Tuhannya berbeda sudah yang disembah. Konsep Tuhannya yang berbeda yang disembah. Nah, berbeda dengan Islam. Kalau Islam urusan Tuhan sudah kelar, sudah selesai urusan Tuhan. Kalau ada aliran dalam Islam atau perpecahan dalam Islam itu paling urusan organisasi, ya, urusan nomor 2 lah, urusan organisasi, imam-imam atau ya kelompok-kelompok atau bidang penyembahannya, misalkan cara menyembah Tuhan itu ada seperti ini, bla bla, tapi bukan Tuhannya. Kalau Tuhannya dalam Islam itu sudah kelar. Allah Subhanahu wa taala itu dengan sifat ilmu tauhid sudah kelar sejak zaman dulu. Itu bedanya Islam, ya. Nah, ini saya kira untuk menanggapi akun ini ya, seperti ini dulu, membahas tentang tafsir surah Al-Fatihah ayat 7 ini mengenai orang yang tersesat itu, ya, sudah sangat jelas. Intinya 2 itu yang dikeker dalam Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani sepeninggal nabinya, sepeninggal Nabi Musa dan Isa. Itu yang dikatakan tersesat. Kalau pada masa nabinya hidup, mereka juga masuk surga. Benar itu. Terkemuka di dunia dan hari itu benar pada saat mereka masih hidup. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.